Terkait perkembangan pengungkapan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi akan disampaikan langsung jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar di Rumah Sakit Polri dan Nadia Soraya di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Sheha terlebih dahulu. Sheha, sejauh mana proses identifikasinya saat ini dan sudah berapa keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Polri terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi? Reza dan juga pemirsa, selamat sore. Hingga saat ini sudah ada 2 keluarga yang telah mengidentifikasi 2 orang jenazah yang tadi sudah datang sejak pukul 12 siang. Jadi sekitar 2 atau 3 jam sejak jenazah ini tiba di RS Polri Kramat Jati. Ini mereka mengaku kalau mereka ini mengetahui informasi mengenai keberadaan dari kerabatnya melalui informasi yang mereka dapatkan dari media seperti itu. Jadi mereka mengakui bahwa mereka ini sudah kehilangan kontak dari kerabatnya sejak Jumat malam. Kemudian mereka mengetahui ada jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih. Kemudian berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari media, mereka mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kemudian setelah diberikan izin untuk menemui untuk masuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mereka mengidentifikasi dan benar bahwa jenazah yang ditemukan adalah kerabatnya. Satu jenazah merupakan jenazah yang berinisial MR dan satu lagi merupakan jenazah berinisial AD. Kedua jenazah ini dua-duanya merupakan remaja yang masih berusia belasan tahun. Kemudian masih ada 5 jenazah lagi yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi. Nah, Reza dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari pihak RS Polri Kramat Jati masih terus berupaya untuk mengidentifikasi 5 jenazah tersebut karena memang untuk dari kondisi jenazah tersebut sudah dalam kondisi membengkak karena kalau berdasarkan informasi dari Kabid Dokpol RS Polri Kramat Jati ini para jenazah sudah terendam sekitar kurang lebih 24 jam sehingga sudah sulit untuk diidentifikasi secara langsung sehingga harus melalui beberapa metode. Yakni ada 2 metode yang digunakan, yang satu adalah primary identification, yang kedua adalah secondary identification. Kalau primary identification itu menggunakan sampel DNA, kemudian juga sampel DNA misalnya seperti tes darah, kemudian juga sampel gigi ataupun rambut. Kemudian kalau secondary identification itu menggunakan barang-barang yang tertempel di tubuh misalnya seperti baju ataupun jam tangan, kemudian juga menggunakan ataupun misalnya sepatu dan lain-lain. Kemudian juga bisa juga menggunakan metode seperti adanya bekas luka ataupun bekas operasi yang ada di tubuh para jenazah. Nah, kemudian juga untuk mempercepat dari RS Polri Kramat Jati ini juga mempersiapkan pos antemortem yang dimana ininya nanti para keluarga yang mungkin merasa keluarganya sudah tidak bisa dihubungi sejak Jumat malam dan merasa keluarganya ini bisa jadi berada di lokasi kejadian, ini bisa datang ke RS Polri Kramat Jati letaknya di gedung DVI untuk membawa barang-barang pribadi milik korban misalnya seperti kartu keluarga ataupun KTP ataupun bisa juga foto jenazah ketika masih hidup ini untuk mengidentifikasi korban ataupun juga bisa membawa barang-barang pribadi milik korban untuk mempercepat sampel DNA misalnya seperti sisir, sikat gigi ataupun juga topi milik korban yang ini nantinya akan digunakan untuk sampel DNA seperti itu. Ini tentunya untuk mempercepat proses identifikasi para jenazah. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Baik, kita ke Nadia. Nadia, seperti apa proses pencarian korban lain yang dilakukan Basarnas dan di titik mana saja? Ya, selamat sore Reza. Benar sekali untuk penyisiran Kali Bekasi yang dilakukan tadi oleh tim Basarnas dan juga BPBD baik dari Kota Jakarta dan juga Kota Bekasi didampingi oleh personel Brimob baru saja selesai dilakukan. Tadi berlangsung kurang lebih selama 1 jam di mana untuk penyisiran ini dilakukan dari titik pertemuan 7 mayat yang ditemukan pada pagi hari tadi di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga ke rencananya adalah sampai di pintu air Prisdo Kota Bekasi, namun tadi berhenti di pemberhentian jembatan perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi. Tadi berdasarkan proses pencarian memang dinyatakan nihil dan tidak ada ditemukan sisa-sisa mayat begitu yang mungkin adalah teman ataupun rekan dari 7 mayat yang ditemukan pada pagi hari tadi. Dan berdasarkan proses pencarian tadi untuk kendala-kendalanya memang lantaran Kali Bekasi ini adalah
teksturnya ini dangkal begitu dan tidak rata semua. Artinya untuk perahu karet tadi sempat beberapa kali berhenti lantaran memang tersangkut batu di kedalaman kali dan juga sampah-sampah yang begitu banyak di sepanjang dari Kali Bekasi tersebut. Dan tadi juga untuk pengerahannya ini ada kurang lebih 3 tim yang diterahkan begitu, dan dari 3 tim ini masing-masing ada 6 hingga 8 personel. Masing-masing ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang melakukan penyusuran dari lokasi titik penemuan 7 mayat, yang dimana ini adalah tepatnya di perbatasan antara Kali Bekasi dengan Kali Cilengsi dan juga Cikeas, dan berada di belakang dari perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, hingga ke hulu pencariannya. Dan ada juga yang melakukan pencarian untuk melakukan penyelaman. Maka digunakan juga tidak hanya perahu karet, tadi juga dikerahkan juga drone, begitupun juga alat selam begitu. Dan berdasarkan proses pencarian tadi kurang lebih jaraknya ini memakan waktu 1 jam dengan jarak tempuhnya ini selama kurang lebih 5 km dari titik pertemuan mayat hingga ke jembatan dari perumahan Kemang Pratama Bekasi. Tadi juga saya sempat mengkonfirmasi kepada Kapolres dari Kota Bekasi, Metro Bekasi Kota begitu, Kombes Dhani Hamdani. Ia mengatakan bahwa memang hingga saat ini masih dilakukan proses komunikasi begitu dengan pihak keluarga terkait lanjutannya bagaimana, apakah dikenal dari informasi ketujuh mayat tersebut. Dan di samping itu ia mengatakan juga diduga memang untuk para korban ini mereka adalah yang tercebur gitu atau melompat ke Kali Bekasi saat malam kemarin melakukan tawuran begitu ya. Dan disampaikan juga bahwa ada 4 titik yang menjadi lokasi perkumpulan mereka sebelum melakukan tawuran. Tadinya ada di daerah Bantar Gebang, daerah Rawalumbu, daerah Jati Asih, dan juga ditemukan di perumahan Pondok Gede Permai tersebut. Reza. Baik, Nadia dan Sheha, terima kasih atas laporan Anda teman-teman. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.